Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, panggillah nama Allah, sebutlah nama Allah. Pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak pergi ke kemah, tenda dibangun, tali dilipat. Bapak-bapak yang ikut sholat berjamaah, mudah-mudahan kita diparingi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu dalam hidup ini kita ingin mendapatkan jalan yang ringan dari Allah. Hidup punya beban, tapi bebannya tidak terlalu berat. Hidup ada masalah, karena kehidupan tempatnya masalah, tapi masalah yang dihadapi tidak begitu rumit. Kita juga ingin diberikan oleh Allah peluang-peluang, dan kita ingin peluang itu kita yang mendapatkan peluang yang baik. Maka dalam season kajian Zuhur ini kita akan membahas tentang 7 rahasia istighfar. Mudah-mudahan secukup waktu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, istighfar itu artinya permohonan ampun. Kalau kita ditanya, apakah kita butuh ampunan dari Allah? Oh pasti, saya butuh ampunan dari Allah. Sebab hidup ini tidak akan lepas dari dosa. Hidup ini kita tidak bisa menghindar dari perbuatan maksiat. Maksiat besar, maksiat kecil, maksiat mata maupun maksiat lidah, atau maksiat telinga kita, atau maksiat kita ketika bergaul. Ketika mendengar pembicaraan yang buruk, kita pun happy mendengarkan perbuatan yang buruk. Sebab pada dasarnya orang yang memiliki dosa, orang yang memiliki maksiat, itu akan menjadi beban jalan hidup, menjadi pemberat langkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul yang sangat cinta, yang begitu perhatian kepada kita, sampai Nabi itu banyak merekomendasikan kepada umat Islam, kepada kita pengikutnya, agar kita ini diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rahasia istighfar itu adalah Allah akan memberikan ampunan kepadamu, kepada orang yang mau istighfar. Istighfar itu kalimatnya pendek, Pak, nggak perlu panjang. Kalimatnya pendek, astagfirullah, tapi mantap. Astagfirullah dari hati, astagfirullah dengan kesungguhan, serius, minta diampunkan dosa oleh Allah. Ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, panggillah nama Allah, sebutlah nama Allah. Pada Allah. Dan kau yakin wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika engkau memohon ampun, ketika engkau meminta kepada Allah, ada keyakinan permohonanmu, panggilanmu kepada Allah, permohonanmu kepada Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ingin istimewa, ya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalimat sayyidul istighfar dicintai oleh Allah,
Kalau kita belum hafal, monggo browsing di internet Sayyidul Istighfar beserta terjemahannya, lalu panjenengan print, lalu ditaruh di tempat sholat, ditempel di dinding, baca, mohon kepada Allah. Dengan kita membaca diulang-ulang, insya Allah hafal. Jadi orang yang beristighfar kepada Allah akan mendapatkan ampunan. Jamaah, orang yang punya dosa lalu dosanya diampuni Allah, orang yang punya persoalan lalu persoalannya itu dikeluarkan Allah, ada solusi yang terbaik, tentu akan ringan jalan hidupnya. Yang kedua, Allah akan menurunkan hujan saat dibutuhkan. Masya Allah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surat Hud ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kata Nabi Nuh dalam surat Hud, hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya, niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang deras atasmu. Jamaah, zaman nabi-nabi itu belum teknologi canggih. Kita bisa membaca sekarang di BMKG atau orang yang ahli ilmu falakiyah bisa tahu kapan musim hujan, kapan akan terjadi hujan, bisa tahu bagaimana posisi-posisi alam semesta ini, bisa tahu. Belum tahu ini musim penghujan atau tidak, belum tahu. Tetapi zaman sekarang juga jadi tantangan. Kita doa minta hujan lalu hujan, apa tersanca aja ini lagi musim hujan, kan susah. Tapi tantangan, ternyata di musim kemarau lalu diajarkan Rasulullah ketika butuh air, salat istisqa, turun hujan, alhamdulillah. Tapi kan banyak salat istisqa, tapi nggak turun-turun hujannya. Itu mesti bahannya evaluasi. Mesti kaum muslimin banyak merenung. Kiranya terlalu banyak dosa-dosa dalam kehidupan ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kemarau yang sangat panjang, cuma berdoa dia di mimbar Jumat itu, minta kepada Allah, Allahumma asqinal ghais, Allahumma asqinal ghais, Allahumma asqinal ghais. Langsung mendadak langit mendung, lalu hujan turun sangat deras. Tapi zaman sekarang susah, Pak. Kemarau, kering semua susah. Hujan, takut, banjir, susah. Sekarang ini serba susah. Dan kita mesti evaluasi ke dalam diri kita. Ternyata apa? Membuat dunia tidak lagi normal, membuat dunia tidak lagi berada pada fitrahnya. Kenapa? Sebab banyak perbuatan manusia di daratan, di lautan, bahkan di udara dikotori oleh tangan-tangan jahat, tangan-tangan pendosa, sehingga tidak lagi dalam keadaan fitrah. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi akan diturunkan hujan saat dibutuhkan. Sesuatu yang datangnya dari langit kita tidak tahu. Sehingga kalau kita berdoa, orang yang banyak istighfar, doa minta apa? Minta apa ke Allah? Banyak istighfar, minta apa ke Allah? Ja'alallahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan mulia Rasulullah, Allah akan menjadikan min kulli dhayyikin makhraja, kesempitan yang menghimpit dadanya akan dibuka lebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kesedihan, rasa stres yang menyelimuti dirinya akan dibuka oleh Allah, jalan bahagia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan keberkahan, Allah akan datangkan sesuatu rezeki yang ajaib, rezeki yang datang tak diduga, tak disangka-sangka, datang rezeki barokah. Yang ketiga, Allah akan memberikan kenikmatan yang banyak dalam kehidupan manusia, akan diberikan nikmat yang banyak. Surat Hud ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum
dan hendaklah engkau meminta ampun kepada Tuhanmu Allah, summa tubu ilaih, lalu minta bertobat. Bertobat itu kembali ke jalan Allah, menunaikan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya, diisi lisannya, hatinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan taubat. Astaghfirullahal azim, kalimat istighfar. Yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma. Allah akan memberikan kenikmatan yang baik, kenikmatan yang terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Subhanallah, kenikmatan yang besar. Lalu Allah akan menurunkan rahmat. Orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah akan dicintai oleh Allah, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml, surat Semut, ayat 46. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanati laula tastaghfiruna Allah, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qala, dia berkata, ya qaumi, hai kaumku, lima tastajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kau minta kebaikan? Laula yastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, hendaklah kamu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita ingin disayang Allah, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu Allah akan menjauhkan dari azab neraka, azab dunia, azab akhirat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah ya Rabbana, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka. Ini nikmatnya ketika Nabi masih hidup, Pak. Ketika Rasulullah masih ada, masih hidup, Pak, Allah segan memberikan azab kepada umatnya. Sekali-kali kata Allah, kami tidak akan mengazab mereka, sedangkan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun kepada Allah. Banyak-banyak mohon ampun. Insya Allah kita akan terhindar dari bala bencana ketika banyak orang-orang yang bersih. Tetapi kita juga harus bersih hati, Pak. Ketika ada musibah terjadi di belahan bumi ini, jangan kita lantas tunjuk-tunjuk. Di situ tempatnya orang-orang berbuat maksiat, di situ tempatnya orang-orang berbuat dosa, di situ orang-orang yang tempat berbuat maksiat. Jangan, Pak. Kita tidak bisa menuduh. Hanya Allah yang tahu mengapa ada belahan bumi Indonesia digoncang oleh Allah. Mereka rumahnya tertimbun, banyak yang meninggal dunia. Lalu kita nuduh-nuduh, jangan, Pak. Itu urusan Allah. Urusan kita yang baik saja. Kita doakan mereka agar wafatnya husnul khatimah. Kita doakan mereka yang masih hidup diberikan sehat selamat, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bersih. Lalu Allah akan memberikan kelapangan dari segala kesulitan. Yang tadi hadisnya sudah saya sampaikan, yaitu ja'alallahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Kita akan diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, Allah akan beri rezeki yang datangnya tak disangka-sangka. Rezeki itu macam, Pak. Kalau kita bilang rezeki duit itu salah satu di antara rezeki yang ada. Sehat rezeki, kesempatan rezeki, bisa ibadah rezeki, bertemu dengan orang soleh rezeki, bisa berbincang yang baik rezeki, ada kabar yang baik rezeki, Pak.
dan Allah akan mendatangkan rezeki yang datangnya tak diduga, tak disangka, disebut rezeki ajaib. Mudah-mudahan kita semua tergolong para hamba Allah yang rajin istighfar, yang hatinya selalu terpaut memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan keistimewaan yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.